sangat penting loh Ananda. Nah, adapun pepatah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, yang beliau mengatakan bahwa jika kalian tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidup. Maka untuk itu jangan malas-malas dalam proses belajar mengajar. Semangat ya Ananda. Ya, dengar Ananda semua? Dengar, Bu. Oke. Baiklah, selanjutnya Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apakah Ananda semua sudah paham dengan pembelajaran yang sebelumnya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan masuk pada materi yang sekarang. Baiklah, sekarang kita akan masuk materi yang sekarang ya Ananda. Iya, Bu. Sekarang kita akan membahas pada tema 3. Subtema 1 dan PB 3. Tema 3 ini yaitu kita akan membahas benda di sekitar kita. Dan pada subtema 1 yaitu aneka benda di sekitar kita. Dan pada pembelajaran Tiga. Oke. Selanjutnya baiklah, Ananda tahu nggak ini apa? Pesawat. Yang ini? Kapal. Oke, kalau biasa disebut ini perahu ya. Ya. Sekarang Ibu akan memberikan teks wacana dan baca, amati, dan secara bergantian maju ke depan ya. Iya, Bu. Baca, amati. Ibu kasih waktunya 5 sampai 10 menit ya Nanda. Nanti bacakan ke depan. Iya, Bu. Yang biasa digunakan, contoh kain tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan pokok, contoh makanan kayu bertahap dipabrik. Kayu besar dipotong dan sebesar korek api. Setelah itu kayu dipanaskan menjadi bahannya bernilai tersebut dari kertas atau secara bertahap. Korek api
bergantian maju ke depan untuk membacakan lebih keras lagi ya. Pada Nabila, coba ke depan bacakan. Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain, tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Nabila. Oke, selanjutnya kepada Fauzia. Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Oke, terima kasih kepada Faiza. Tangan kepada Faiza. Selanjutnya kepada Aziza. Siap-siap ya, karena nada nanti dibacakan juga. Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain tisu, kardus, dan koran yang terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Oke, terima kasih kepada Aziza. Tunjukkan kepada Aziza. Selanjutnya kepada Nada. Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas seperti buku tulis dan bisa digunakan. Contoh lain tisu, kardus. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Dan pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu kayu dipanaskan hingga menjadi bahan. Oke, terima kasih kepada Nada. Tepuk tangan juga kepada Nada. Banyak-banyak lagi ya Nada untuk membaca biar lebih lancar lagi. Baiklah, apakah ada yang ditanyakan pada teks wacana tersebut? Tidak, Bu. Oke, selanjutnya kita akan catat dalam buku masing-masing kata-kata sulit yang ada di dalam teks wacana tadi. Kasih waktu 5 menit dan nanti Ibu periksa ya Nanda. Ya, Bu. Judul judulnya kata sulit.
Siap, Bu. Oke, siap ya. Diperiksa terlebih dahulu ya Nanda. Koefisiennya full. Sama. Berarti Nanda semua yang tidak tahu dengan full ya. Full itu hasil pemisahan serat dari bahan baru serat melalui proses pembuatannya. Sudah tahu mengerti Nanda? Sudah, Bu. Oke. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh kepada Nanda yang terbuat dari kertas. Apa Nanda sudah tahu contohnya apa saja? Sudah. Yang pertama apa? Pesawat, Enggak, yang terbuat dari kertas. buku, Terus, tisu, kardus, terus. koran. Oke, berarti semuanya sudah tahu ya contohnya yang mana yang kertas. Sudah, Bu. Oke, selanjutnya. Baiklah, selanjutnya Ibu akan bertanya kepada Ananda semua, apakah Ananda tahu cara menghemat kertas? Tahu, Bu. Coba jelaskan kalau tahu. Contohnya seperti apa? Tidak membuang kertas. Terus? Tidak menjual kertas sembarangan. Terus? Tidak membuat mainan yang seperti Yang tidak perlu dibuat. ya. Oke, berarti Anda semua sudah tahu ya cara menghemat kertas. Nah, selanjutnya berakhir pula lah diskusi pembelajaran kita pada hari ini, dan dapat Ibu simpulkan bahwa banyak benda yang terbuat dari kertas seperti buku tulis yang biasa digunakan, contohnya seperti tisu, koran, dan kardus. Nah, kertas ini memiliki sifat yang dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Nah, itulah kesimpulan yang bisa Ibu ambil pada pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas di rumah untuk Ananda semua. Kerjakan pada halaman 10-11, nanti dikumpulkan minggu depan. Pada ketua kelas, siapkan dan pimpin doa untuk pulang. Pada ketua kelas, pada Nabila, siapkan untuk doa pulang. Guru, hormat dan tegak dan selamat siang, Bu. Selamat siang Anda semua. Sebelum pulang, marilah kita baca hamdalah. Baca hamdalah mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Baik, Bu.